Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Nabila Mawadah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prinsip dan etika dalam khutbah. Ada 3 prinsip dalam khutbah yang saya telusuri, yaitu yang pertama kesatuan. Kesatuan di sini maksudnya pidato harus merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Komposisi yang baik harus merupakan kesatuan yang utuh, baik dalam isi maupun tujuannya. Lalu yang kedua yaitu pertautan. Pertautan menunjukkan urutan bagian uraian yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pertautan ini pula menyebabkan perpindahan dari bahasa satu ke bahasa lain. Lalu yang ketiga, titik berat. Titik berat merupakan bagian yang patut diperhatikan. Titik berat dalam tulisan dapat dinyatakan dengan tanda huruf besar, garis bawah, atau huruf miring. Sedangkan dalam pidato, titik berat dapat dinyatakan dengan tekanan suara yang dinaikkan, perubahan nada, isyarat, atau hentian, dan sebagainya. Kemudian, etika dalam berpidato terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, etika berpidato di depan umum. Ada 5 cara bagaimana ketika berpidato di depan umum itu kita tidak merasakan seperti kayak grogi atau gimana gitu. Yaitu yang pertama, berpakaian rapi. Yang kedua, bersahaja, sopan, dan rendah hati. Yang ketiga, sisipkan humor. Lalu yang keempat, berkata sopan, halus, dan sederhana. Lalu yang terakhir, ucapkan permohonan maaf bila ada tutur kata yang salah, seperti itu. Lalu yang kedua, etika berpidato di depan para pejabat. Yang pertama, hilangkan rasa rendah diri. Yang kedua, jangan menggurui atau bersikap lebih tahu. Yang terakhir, jangan terlalu memberi penghormatan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, etika berpidato di depan pemuka agama. Yang pertama, gunakan kata-kata yang tidak menyinggung umat beragama. Yang kedua, jangan ada nada merendahkan atau memuji agama tertentu. Yang ketiga, perbanyak istilah-istilah keagamaan. Yang keempat, etika berpidato di depan para wanita. Bila si pembicara ini laki-laki, maka dia tidak boleh menyinggung harkat dan martabat seorang wanita. Gunakanlah kata-kata atau istilah yang tepat, misalnya dengan sebutan ibu-ibu atau saudari sekalian. Lalu hindari kata-kata yang kasar yang bersifat menentang. Yang terakhir, tidak senonoh dan kurang sopan. Lalu yang kelima, etika berpidato di depan mahasiswa, yaitu mengutarakan penalaran yang berkaitan dengan anak-anak muda. Yang kedua, jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menentang. Dan yang ketiga, jangan mengkritik dan menyalahkan anak muda. Yang terakhir, etika berpidato di depan masyarakat desa. Sebagai pembicara, kita tidak boleh berbohong kepada masyarakat desa. Dan yang kedua, harus berkata sopan. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang sederhana. Dan yang terakhir yaitu gunakanlah istilah-istilah bahasa setempat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.